أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها القادمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat berbahagia. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengharapan kita untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya. Keinginan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita peruntukkan bukan hanya dari segi aktivitas ibadah yang kita laksanakan di dalam setiap harinya, bukan hanya dalam perkara pelaksanaan ibadah salat, bukan hanya dalam perkara pelaksanaan ibadah puasa seperti yang kita laksanakan, tapi mari kita melihatkan seluruh aktivitas yang kita laksanakan dalam setiap harinya. Aktivitas itu apakah aktivitas kita di rumah, aktivitas itu apakah di tempat kita bekerja. Seluruh dari aktivitas demikian mari kemudian kita mencoba untuk mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dari setiap aktivitas yang coba kita niatkan sedari awal untuknya, maka akan kembali kepada kita sebagai bentuk amal kebaikan. Masyarakat muslimin, di antara wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuknya adalah kita senantiasa mencari dan kemudian mengonsumsi rezeki yang halal, menghindari rezeki yang sifatnya haram bagi diri dan keluarga kita. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala yang sedari awal kami sampaikan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang amat nyata. Ayat ini mengingatkan seluruh manusia untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan tidak boleh memperturutkan hawa nafsu kita. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika kita memperturutkan hawa nafsu dengan memakan apa saja, kita sama saja telah mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Di antara cara untuk menjaga diri dari memperturutkan hawa nafsu, yakni dengan memakan apa saja, kita kemudian mencoba untuk senantiasa mengendalikan hal demikian dengan berpuasa. Selain puasa-puasa sunnah yang dapat kita lakukan setiap saat, Islam pun mewajibkan umatnya untuk berpuasa sebulan penuh, yakni di bulan suci Ramadan. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk meningkatkan ibadah, puasa Ramadan juga mengajarkan untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan dari segi kesehatan dan nutrisi dari makanan yang kemudian kita konsumsi. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa makanan yang halal memegang peranan yang sangat penting dalam kesehatan dan keberkahan kehidupan kita. Makanan halal adalah makanan yang diproses dan diolah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan senantiasa menjaga dari segi aspek kesucian dan kebersihan dari makanan tersebut. Selain itu,
Makanan yang halal juga tidak mengandung bahan-bahan yang haram yang jenisnya sudah ditentukan di dalam hukum Islam. Bulan Ramadan menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk memperhatikan aspek halal ini. Hal ini karena bulan Ramadan identik dengan dua kegiatan ibadah yang tak lepas dari makanan dan minuman, yakni ketika kita berpuasa dan ketika kita sahur. Saat berpuasa, lazimnya kita mempersiapkan aneka makanan untuk mengobati rasa lapar dan dahaga kita. Tidak jarang kita makan berbagai jenis makanan sampai sering merasa kekenyangan. Begitu juga saat kita kemudian sahur. Kita sering mempersiapkan diri untuk menjaga stamina dengan makan sahur berbagai makanan dan jenis minuman. Kita harus memastikan makanan yang kita makan saat malam hari di bulan Ramadan adalah makanan yang halal, bersih dari segala jenis hal-hal ataupun bahan-bahan yang haram. Makanan yang halal akan membantu menjaga kesehatan tubuh kita selama berpuasa, karena makanan halal cenderung lebih sehat dan bersih dari bahan-bahan yang tidak sehat. Selain itu, memakan makanan halal juga merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memakan makanan yang halal, kita membuktikan bahwa kita taat dan patuh terhadap ajaran Islam. Masyaallah muslimin, di Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengingatkan bahwa sesuai amanah undang-undang, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal secara resmi akan dimulai pada hitungan 17 Oktober 2024. Waktu yang tentu tidak lama lagi. Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan rasa nyaman, keamanan dan keselamatan serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat kita. Oleh karenanya, dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menggunakan produk-produk yang baik dan tentu bersertifikasi halal. Setidaknya terdapat 5 manfaat yang bisa kita petik dari mengonsumsi makanan halal, baik secara dari segi zatnya atau wujud fisiknya, maupun dari segi halal, dari segi aspek muasal atau cara mendapatkannya. Yang pertama adalah mampu menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah. Jika asupan tubuh kita berasal dari makanan halal, maka insya Allah kita akan merasa ringan dan penuh semangat melaksanakan ibadah. Sebaliknya, jika kita terbiasa diberikan makanan yang merupakan makanan yang statusnya haram, maka jiwa dan raga akan malas beribadah. Yang kedua, makanan halal akan menjadi faktor diterimanya doa-doa kita. Hal ini kemudian diungkapkan Rasulullah SAW dalam hadisnya saat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah agar doa-doa yang dipanjatkannya dapat terkabul. Rasulullah SAW menyampaikan jawaban kepadanya, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doaku mustajab akan dikabulkan." Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari lamanya. Yang ketiga, makanan halal menjadi sebab dikaruniakannya keturunan yang saleh dan salihah. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Bunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mengingatkan para suami untuk menjaga makanan dari yang haram dan yang syubhat, agar anaknya jauh dari jangkauan syaitan saat kehamilan istrinya. Dengan melakukan hal demikian, anak kemudian akan lahir sebagai anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena berkah dari menjaga makanan dari yang haram dan sifatnya syubhat. Yang keempat, makanan halal bisa menjernihkan hati kita yang bisa melebur segala penyakit hati, serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari lamanya,
maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber ilmu hikmah dari hati dan lisannya. Dan yang kelima, makanan halal mampu menjadi obat dari berbagai penyakit lahiriah dan batiniah. Dalam kitab Tanbihul Muqtadin, seorang ulama menyebutkan, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami berikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang yang sakit yang ke dokter yang tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang yang halal. Lalu ia akan merasakan kesembuhan dari penyakitnya saat itu juga. Masyaallah muslimin, dengan mengetahui faedah-faedah dari segi makanan yang halal ini, maka sudah seharusnya kita senantiasa memperhatikan asupan makanan kita saat berbuka dan saat kita sahur. Ramadan menjadi momentum untuk menguatkan budaya halal yang memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah melalui sertifikasi produk makanan halal. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya para produsen makanan, untuk memastikan aspek kehalalan makanan yang diproduksi, sehingga kemudian masyarakat umum kita bisa menikmati makanan yang halal. Masyaallah muslimin,